Selamat siang teman-teman mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui dari program perkuliahan kita, saat ini kita akan membahas tentang materi yang terbilang sulit, yaitu tentang Allah Tritunggal Maha Kudus atau tentang Trinitas. Ini memang bagian yang paling sulit dan paling mendalam dari pengakuan seorang Kristiani, yaitu pengakuan imannya akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sulit karena mudah sekali disalahpahami oleh orang-orang atau teman-teman kita di luar Kristen dengan tuduhan orang Kristen ini menyembah tiga Allah: Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Atau orang Kristen melakukan dosa syirik dengan mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain, dan masih banyak lagi. Maka dalam perjumpaan kita di awal ini, kita ingin mencoba memahami sedikit tentang misteri Allah yang tak terselami, yaitu Allah Tritunggal, melalui keterbatasan bahasa kita. Memang bahasa manusia tidak mudah untuk memahami misteri Allah yang begitu mendalam. Maka dalam keterbatasan kita mencoba sedikit mengolah informasi tentang apa itu Allah Tritunggal atau Trinitas. Maka salah satu sumber dari iman Katolik sebagaimana kita ketahui adalah Alkitab. Maka kita akan menggali sebagian besar semua dari Alkitab. Allah Tritunggal atau Trinitas yang paling penting kita ketahui bukanlah hasil dari renungan pribadi atau spekulasi filsafat atau hasil pemikiran manusia sendiri. Kita sampai pada iman akan Allah Tritunggal yang kita percaya adalah karena Allah sendiri yang telah memperkenalkan dirinya sedemikian rupa melalui sumber-sumber iman kita, seperti yang saya sebut tadi, di antaranya kitab suci, ada tradisi gereja Katolik, ada juga ajaran-ajaran gereja Katolik. Nah, ajaran faham akan Allah Tritunggal itu secara prinsipil sudah tersedia dalam kitab suci dan kemudian dirumuskan secara resmi sebagai ajaran resmi gereja atau dogma melalui konsili. Sebagaimana dalam pelajaran awal kita sudah ketahui, konsili merupakan pertemuan para uskup atau para pimpinan gereja dari seluruh dunia yang diketuai oleh Sri Paus. Maka sekali lagi, dasar yang utama yang harus kita pegang, konsep pemikiran tentang Allah Tritunggal atau dogma tentang Allah Tritunggal bukanlah hasil dari renungan pribadi atau spekulasi filsafat atau hasil dari pemikiran manusia sendiri, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya, membuka tabir kepada manusia. Kita lanjut. Kata Tritunggal atau Trinitas memang tidak terdapat di dalam Alkitab, namun tidak berarti bahwa pengertiannya juga tidak terdapat di dalam Alkitab. Justru di dalam Alkitablah kita menemukan makna doktrin Tritunggal Maha Kudus. Rumusan Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas dicetuskan pertama-tama oleh Quintus Septimius Florens Tertullianus, atau yang lebih dikenal dengan nama Tertullianus, yang hidup pada tahun 1155 sampai 230. Beliau adalah seorang bapa dan pujangga gereja yang banyak menulis tentang iman gereja selama masa awal kekristenan dalam rangka melawan kaum bid'ah. Sekali lagi, ini bukan hasil pemikiran Tertullianus, tapi Tertullianus mencoba merumuskan berdasarkan yang sudah tertulis dalam Alkitab maupun dalam tradisi atau melalui ajaran gereja Katolik. Maka pemahaman konsep Tritunggal Maha Kudus pertama-tama dapat diperoleh dengan memahami secara baik jati diri Yesus. Siapa sih Yesus sebenarnya? Untuk apa Yesus datang ke dunia? Dan sebagainya.
yang didasarkan pada Injil, khususnya Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Memang ayat ini, bab Yohanes bab 1 ini yang memunculkan siapa itu Yesus, jati diri Yesus sebenarnya, sehingga kita bisa mengenal Yesus lebih mendalam. Kita lihat dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teks dalam Injil Yohanes bab 1 tersebut menjadi salah satu kunci dari pemahaman kita tentang jati diri Yesus, dan dengan demikian juga tentang Tritunggal Maha Kudus. Kita kembali ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita lihat di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, menjadi jelas bahwa yang dimaksud sebagai firman Allah tidak lain adalah Yesus Kristus. Firman Allah adalah identitas atau jati diri Yesus. Firman itu menyatakan siapa Yesus sebelum ia datang ke dunia. Maka kalau ditanya siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah. Ayat ketiga mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini yang perlu digarisbawahi, segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Dengan kata lain, Allah tidak menjadikan segala sesuatu tanpa firman-Nya. Maka kita bisa simpulkan, setiap kali Allah mencipta, Ia selalu berfirman. Contoh, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Demikian seterusnya. Kita bisa buka kembali di kitab Kejadian tentang penciptaan dunia. Kita lihat kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah saya garis bawahi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah saya garis bawahi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
firman saya garis bawahi. Kita bisa lihat dari bab 1 ayat 1 sampai 3 kitab Kejadian, ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Maka kita bisa simpulkan secara tersirat ayat-ayat tersebut sudah menyatakan hakikat Allah yang Tritunggal itu. Allah, roh Allah, dan firman Allah muncul sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sekarang pertanyaannya, apakah firman Allah itu adalah Allah? Maka jawabannya ya. Firman bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Coba kita sedikit berpikir. Kalau dikatakan bahwa Allah ada terlebih dahulu sebelum firman, berarti ada suatu periode atau masa di mana Allah bisu, karena Allah tidak punya firman. Sebaliknya, kalau dikatakan firman itu ada sebelum Allah, maka kita bisa bertanya, itu firman siapa? Karena firman tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kalau firman itu adalah firman Allah, maka itu berarti firman dan Allah ada bersama dan sama-sama bersifat kekal. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan roh Allah? Mana yang lebih dahulu ada? Allah atau roh Allah? Kalau seandainya Allah lebih dahulu ada, berarti Allah sudah ada tanpa rohnya. Atau bisa dikatakan Allah pernah almarhum, karena Allah ada tanpa roh. Kalau dikatakan roh lebih dahulu ada, maka patut kemudian kita pertanyakan, rohnya siapa? Maka kita bisa simpulkan, Allah, roh Allah, dan firman Allah sudah satu sejak kekal. Yesus adalah firman Allah. Jika Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, lalu Yesus itu ciptaan Allah atau bukan? Ini pertanyaan juga yang bersifat kritis dan perlu kita renungkan. Kalau kita berkesimpulan Yesus adalah firman Allah, maka pertanyaannya, jika Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, Yesus itu ciptaan Allah atau bukan? Kita bisa kembali coba berpikir melalui informasi yang ada. Kalau firman Allah itu ciptaan Allah, lalu siapa yang menciptakan firman Allah itu? Karena Allah selalu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Atau seandainya kita paksakan, maka berarti akan ada dua jenis firman. Firman Allah dan firman hasil ciptaan firman Allah. Maka ini tidak masuk akal. Dari sini kita bisa simpulkan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kadang mengganggu kita, apa benar Tritunggal Kristen, Tritunggal Kristiani itu sama dengan Tritunggal berhala atau Triteisme? Saya bisa simpulkan pasti sama sekali berbeda. Sebelum firman Allah lahir atau menjelma menjadi manusia, firman Allah sudah ada. Ia sudah ada jauh sebelum Yohanes, bahkan sebelum Abraham. Kita masih ingat kata-kata Yesus, sabda Yesus dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 58. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Maka kita bisa simpulkan sedikit,
Sebagai manusia, memang Yesus datang sesudah Abraham dan Yohanes. Sebagai manusia, sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Tetapi sebagai firman Allah, Yesus sudah ada sebelum Abraham dan Yohanes. Sebagai firman Allah, kita bisa katakan Yesus adalah Tuhan atas Abraham dan Yohanes. Bahkan Yesus adalah Tuhannya Maria yang melahirkannya ke dunia. Firman Allah keluar dan datang dari Allah. Tubuh fisik Yesus tentunya bukan keluar langsung dari Allah, karena Allah adalah roh. Maka ia lahir dari manusia, keluar dari rahim Bunda Maria. Nah, ini yang banyak sekali menjadi bahan olok-olok. Lalu apa artinya sebutan anak Allah? Anak Allah bukan berarti Allah beranak. Tidak semua kata anak berarti ada yang beranak. Contoh, anak kunci, anak tangga, anak buah. Kalau kita bisa bicara tentang anak kunci, apakah lalu kita bicara tentang ibu kunci, bapak kunci, tetangga kunci, lalu ibu dan bapak kunci ini nikah, kawin, lahirlah anak kunci, juga anak tangga? Apakah kita bisa bicara ini ibu tangga, sebelahnya bapak tangga, sebelahnya lagi tetangga tangganya, tetangga orang tua tangganya, dan seterusnya? Apakah berarti lalu tangga ini menikah di depan penghulu, kawin, lalu mengandung hasilnya anak tangga, dan seterusnya? Maka kita tidak bisa bilang bahwa ini bisa diartikan secara harafiah. Ini merupakan sebuah kiasan. Dalam semua bahasa selalu ada kata kiasan yang tidak boleh diartikan secara harafiah. Bahwa kata anak harus dimengerti dalam arti kiasan. Kita ambil contoh. Pernyataan bahwa anak Allah lahir dari Bapa. Ini tentunya tidak bisa kita artikan secara harafiah begitu saja. Apakah kita bisa bertanya, bisakah Bapak memperanakan seorang anak? Jelas tidak. Karena yang memperanakan seorang anak adalah ibu. Maka secara jasmani hanya ibu yang bisa melahirkan, bukan bapak. Dalam pengakuan iman gereja perdana disebutkan Yesus Kristus lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ini tentunya merupakan sebuah arti kiasan. Artinya firman Allah keluar dari Allah seolah-olah seperti lahir dari Allah tetapi tanpa meninggalkan Allah. Dalam kemanusiaannya Yesus bisa menderita dan mati, tetapi dalam keberadaannya sebagai firman Allah, Yesus bersifat kekal abadi. Contoh, Allah mewahyukan dirinya dengan turun ke dunia melalui Bunda Maria dalam rupa fisik kemanusiaan Yesus. Maka Yesus sebagai manusia bisa menderita bahkan mati di kayu salib. Tetapi wahyu Allah itu sendiri tidak akan mati. Ia terus bergema dalam hati setiap orang. Atau kita bisa lihat contoh lain. Kita percaya bahwa kitab suci adalah sabda Allah. Pada saat kita membaca kitab suci, bisa saja terjadi halamannya robek atau rusak karena tertumpah kopi, tertumpah air, atau tertumpah teh dan sebagainya. Robeknya halaman kitab suci bukan berarti sabda Allah juga robek atau rusak. Sabda Allah yang tertulis pada halaman kitab suci bisa saja rusak atau robek, tetapi sabda Allah sebagai pewahyuan bersifat kekal. Yang robek hanya kitab sucinya, yang rusak halamannya. Sabdanya tetap menggema dalam hati manusia. Maka kita bisa bedakan. Maka kalau ada orang yang secara sengaja mengolok-olok Allah kok beranak, lalu siapa penghulunya?
Allah menikah dengan siapa, dan sebagainya. Memang ini bukan sesuatu yang bisa dilihat secara harfiah, tetapi sebuah kiasan. Maka sekali lagi, seperti dalam pengantar tadi saya katakan, bahasa kita, bahasa manusia ini terbatas di hadapan misteri Allah yang begitu luar biasa. Seringkali kita hanya bisa memahami, menghayati, tanpa bisa mendefinisikan. Sebagai contoh, kalau saya tanya ke seorang mahasiswa, apa bau bunga mawar? Maka mahasiswa tersebut akan dengan tegas mengatakan, mawar itu wangi baunya, wangi. Lalu saya tanya, coba jelaskan arti kata wangi. Kadang terlalu sulit untuk menjelaskan itu. Kita hanya bisa menghayati, kita hanya bisa merasakan. Maka dalam keterbatasan ini kita coba mengolah informasi yang sudah ada tersedia dalam kitab suci mengenai Allah Tritunggal atau Trinitas. Maka sebagai kesimpulan, doktrin Tritunggal Maha Kudus menjelaskan kepada kita siapa Allah yang kita sembah. Doktrin ini sama sekali tidak berbicara tentang jumlah Allah atau unsur-unsur yang terdapat di dalam Allah. Doktrin ini menyatakan hakikat Allah sebagaimana yang diwahyukan kepada kita melalui Alkitab, khususnya melalui jati diri dan ajaran Yesus sendiri. Maka inti dari doktrin Tritunggal adalah pewahyuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, sehingga Ia merelakan firman-Nya menjadi manusia yang kita sebut sebagai anak tunggal Allah untuk mengembalikan manusia ke jati diri mereka, yakni hidup bersama Allah. Sebagaimana kita ketahui dari kitab Kejadian, setiap manusia diciptakan seturut dengan citra Allah, seturut dengan gambaran Allah. Maka Yesus datang ke dunia secara khusus untuk mengembalikan citra Allah tersebut dalam hidup manusia. Saya pikir cukup sekian. Semoga penjelasan singkat ini lebih mudah diterima dengan bahasa yang sesederhana mungkin, dan ini semakin memperkuat, memperdalam penghayatan iman kita. Terima kasih. Selamat siang.